Oke guys, saat ini kita berjumpa di Al-Faizi. So buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan icon lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang sama, melanjutkan yang kemarin. Pembahasan kemarin adalah tentang i'rab rafa yang mempunyai 4 tanda. Yang satu sebagai asal, yakni harokat dhammah. Yang kedua sebagai furu ataupun cabang, ataupun jadi pengganti dari yang asal, yakni waw, alif, dan nun. Harokat dhammah udah kita bahas ala kadarnya, mulai dari contohnya, mulai dari bagian-bagiannya, kalimat-kalimatnya. Dan sekarang tibalah ke pembahasan kepada tanda i'rab rafa yang kedua, yang menjadikan tanda i'rab rafa itu sebagai pengganti. Sebagai pengganti dari mana? Sebagai pengganti dari harokat dhammah. Ketika dhammah sudah tidak bisa lagi dijadikan tanda untuk i'rab rafa, maka masih banyak tanda-tanda yang lainnya yang siap menggantikannya. Kita lihat ke matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu, dan adapun huruf wawu, fatakunu, maka terbukti huruf wawu alamatan, menjadi tanda, lirraf'i, untuk i'rab rafa, fi maudi'aini, dalam 2 tempat ataupun 2 jenis kalimat. Fi jam'il mudzakaris salimi, yang pertama kalimat yang menunjukkan jama mudzakar salim. Jama itu banyak, mudzakar itu laki-laki, salim itu yang selamat dari adegan mufradnya. Maksud selamat dari adegan mufradnya, yakni ketika kalimat mufradnya seperti itu, maka sudah menjadi jama pun akan sama seperti itu, walaupun di ujungnya agak berbeda, tapi susunan dari awalnya tidak berbeda. Itulah jama mudzakar salim. Perbedaan dengan jama taksir kemarin. Kalau jama taksir kagak jelas, mufradnya begini, susunan hurufnya. Setelah jama menjadi begini, misalnya seperti itu. Kemudian wafil asma'il khamsati. Yang kedua, waw sanggup jadi tanda di i'rab rafa itu di asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu adalah kalimat isim yang 5. Enggak harus ada kelima-limanya, salah satu dari yang 5. Ataupun asma'us sittah. Orang menyebutnya asma'us sittah karena semuanya ada 6 kalau di kitab lain. Mana asma'ul khamsah? Wahia, adapun yang termasuk asma'ul khamsah, yakni isim-isim yang 5. Abuka, yang pertama lafaz abuka, artinya bapakmu. Wa akhuka, dan yang kedua lafaz akhuka, artinya saudaramu. Wa hamuka, dan lafaz hamuka, artinya pamanmu. Wa fuka, dan lafaz fuka, artinya wa fuki,
fuka gak apa-apa buat laki-laki berarti, tapi kebanyakan kalau berbicara masalah bibir identik ke perempuan. Wa fuki dan lafad fuki artinya bibir kamu kepada perempuan. Wadu malin yang kelima yang termasuk asmaul khamsah itu adalah lafad du malin, yang jadi contoh itu yang termasuk asmaul khamsahnya yakni lafad zu. Gitu. Kita bahas satu persatu. Wa amal wawu adapun wawu. Wa amal wawu adapun huruf wawu fatakunu maka terbukti wawu alamatan menjadi tanda liraf'i untuk i'rab rafa fi maudi'aini di dua tempat. Fi jam'il mudzakari salimi yang pertama wawu sanggup jadi tanda di i'rab rafa itu di jama' mudzakar salim. Jama' artinya banyak, mudzakar artinya laki-laki, salim artinya selamat dari adegan mufradnya. Yang disebut jama' mudzakar salim adalah wa huwa lafdun dalun ala jam'iyatin bi ziyadati wawin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ziyadati alifin wa ziyadati ya'in wa nunin fi akhirih fi halatayyin nasbi wal jarri salihun litajridi wa atfi mislihi alaihi. Yang disebut jama' mudzakar salim itu adalah wahwa adapun jama' mudzakar salim labdun yakni lafad dalun yang menunjukkan ala jam'iyatin akan kalimat yang banyak. Kenapa bisa menunjukkan kalimat yang banyak? Karena ada tandanya. Bi ziyadati wawin wa nunin, karena ditambahi huruf wawu dan nun. Begitu. Jadi ditambahi huruf wawu dan nun menjadikan tanda bahwa kalimat itu menunjukkan akan lebih dari satu ataupun dua, banyak istilahnya. Ataupun bahasa yang sudah populer disebut yakni jama'. Nah, seperti mana contohnya? Seperti lafaz Ja'a Zaiduna, Za'a telah datang, Zaiduna Zaid yang banyak. Zaid yang banyak. Ataupun udah Zaiduna Zaid banyak. Ataupun Zaid 3 boleh. Karena 3 itu paling sedikit kategori jama' itu adalah 3. Yang menjadi contoh di sini adalah lafaz Zaiduna. Di lafaz Zaiduna di akhirnya ada wawu. Nah, dikarenakan lafaz Zaiduna ada wawu di akhirnya, maka menjadikan ketentuan dan kesimpulan bahwa lafaz Zaiduna itu i'rabnya tingkahnya tingkah rofa. Kenapa berani mengambil kesimpulan bahwa lafaz Zaiduna itu tingkahnya rofa? Karena ada tanda i'rab rofa yang kedua, yakni huruf wawu yang pangkatnya menjadi pengganti dari i'rab asal, yakni i'rab domah. Karena i'rab domah sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk menjadikan tanda di i'rab rofa dalam kalimat jama' mudzakar salim, maka tampillah huruf wawu. Karena kapasitas domah itu seperti yang telah dibahas kemarin cuma 4 tempat. Isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, fi'il mudhari'. Selain itu, maka harkat domah sudah tidak sanggup lagi untuk menjadikan tanda di i'rab rafa. Karena domah sudah tidak sanggup lagi menjadikan tanda di i'rab rafa, maka tampillah tanda-tanda yang lainnya yang pangkatnya menjadi pengganti dari i'rab dhammah, yakni i'rab asal. Kalau di sini yang tampil itu tanda i'rab rafa yang kedua, yakni huruf
waw. Contoh seperti lapad zaiduna. Lapad zaiduna di situ ada huruf waw. Karena ada huruf waw menjadikan tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat yang tingkahnya i'robnya i'rob rofa. Tuh. Gitu. Ada 7 syarat jama' mudzakkar salim. Mungkin gak usah dibahas. 5 yang isim jenis. Ada 7 yang isim sifat. Isim sifat ada 5, isim jenis ada 7. Mungkin gak usah dibahas dulu. Karena kepanjangan waktunya. Itu jama' mudzakkar salim. Kita langsung meloncat ke takrib kalimat yang paling akhir. Karena tengah-tengah kalimat itu bagian i'rob nasab dan i'rob khafad. Sholihun litajridi wa atfi mislihi alaihi. Yang disebut jama' mudzakkar salim itu sah dikatakan jama' ketika telah dijamakkan dengan wawu dan nun, dan selain itu sholihun litajridi, lulus ataupun bisa litajridi kalau ditajrid, dipisah-pisah. Misalnya lapad zaiduna, isi dari lapad zaiduna itu zaidnya ada 3 paling sedikit. Nah, zaidnya ada 3. Kita coba pisah-pisah satu kalimat. Zaidun, zaidun, zaidun. Ja'a zaidun, ja'a zaidun, ja'a zaidun. Isinya ada 3. Kemudian kita samakan dengan kalimat yang sudah dijamakkan dengan ditambahi wawu dan nun. Ja'a zaiduna. Ternyata isinya itu tetap sama. 3 juga. Yang dipisah-pisah kesimpulan jumlahannya 3. Yang sudah dijamakkan ternyata kesimpulan jumlahannya ada 3. Maka sah dijadikan jama' mudzakkar salim. Wa atfi mislihi alaihi, ataupun diatapkan kepada misilnya lapad zaid. Contoh seperti lapad ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. 3 kali disebutkan berarti isi zaid itu ada 3. Kita coba samakan dengan kalimat yang telah dijamakan zaiduna. Oh, ternyata lapad zaiduna isinya 3. Lapad ja'a zaidun, ja'a zaidun, ja'a zaidun isinya 3 juga. Ataupun yang diatapkan ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun isinya 3 juga. Oh, berarti lulus dikatakan jama' mudzakkar salim. Bagaimana kalau tidak lulus ditajrid ataupun diatopkan akan misilnya? Contoh seperti lapad ja'a isruna. Ja'a isruna itu udah ada alamat rofa, yakni wawu. Otomatis dengan ada alamat rofa wawu menunjukkan bahwa kalimat itu jama' karena ada wawu di situ. Dengan adanya wawu di situ menunjukkan 2 hal kesimpulan bisa diambil dari situ, yakni kalimat yang ada wawunya itu menunjukkan akan jama', kalimat yang ada wawunya itu menunjukkan akan i'rob rofa. Kalimatnya lagi rofa. Nah, contoh seperti lapad isruna. Isruna itu isinya 20. Coba kita tajrid ataupun dipisah-pisah. Buang wawunya, wawu jama'. Ja'a isrun. Ja'a isrun. Ja'a isrun. 3 kali itu. Ja'a isrun telah datang. Isrun 20. Ja'a isrun telah datang. Isrun 20. Ja'a telah datang. Isrun 20. 20 dikali 3 penyebutan berarti 60. Kita bandingkan dengan
kalimat yang udah ada wawunya. Ja'a isruna. Sementara kalimat isruna walaupun udah ada wawu di situ tetap sama, artinya 20. Berarti kalau kita bandingkan dengan arti kalimat yang sudah ditajrid tadi, yang 3 kali penyebutan ataupun diatofkan, yang tadi hasilnya ada 60, yang sekarang hasilnya tetap cuma 20. Beda kesimpulan, tidak sama. Kalimat yang sudah dijamakkan dengan wawu dengan kalimat yang awalnya ditajrid penyebutannya. Tadi kesimpulannya 60, sekarang kesimpulannya tetap 20. Berarti tidak sah dijadikan jamak muzakkar salim. Lah, kan itu jamak-jamak juga. Masa tidak sah? Gak bisa dong, gak bisa seperti itu. Oh, kalau begitu berarti pangkatnya bisa di bawah itu. Boleh dikatakan jamak mudzakkar salim, akan tetapi jamak mudzakkar salim mulhaq ataupun mulhaq jamak mudzakkar salim. Berarti kesimpulannya jamak mudzakkar salim itu ada 2. Ada jamak mudzakkar salim yang hakikat, ada jamak mudzakkar salim yang mulhaq. Ada penjelasan lebih panjangnya lagi di kitab Alfiyah, yang mulhaqnya ada, yang hakikatnya ada. Seperti lapad araduna, seperti lapad sinuna. Wah, banyak pokoknya di situ. Kalau di kitab Alfiyah, parpa biwawin wan siban wajrur wan sibi salim jami amirin wa mudnibi. Kalau gak salah baitnya seperti itu. Udah lama gak lihat baitnya. Itu di Alfiyah. Itu jamak mudzakkar salim yang hakikat. Wa fil asma'il khamsati, wa fi asma'il khamsati yang kedua, waw sanggup jadi tanda di i'rab rafa itu di di dalam kalimat asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu apa? Asma'un itu adalah macam-macam isim, beragam isim. Tapi dibatasin khamsah. Khamsah itu artinya 5. Oh, beragam isim yang jumlahnya ada 5. Mana isinya yang 5? Wahya, adapun jumlahan asmaul khamsah, abuka yang pertama lapad abuka, wa akhuka dan lapad akhuka, wa hamuka dan lapad hamuka, wa fuka ataupun fuki dan lapad fuki, wa dumalin dan lapad dumalin, semuanya ada 5. Walaupun dalam bahasan kitab lain nyebutnya ada 6, disebutnya asmaus sitah, ditambahi dengan lapad hanu. Nah, itu seperti mana contohnya? Yang tadi abuka, jaa abuka, jaa akhuka, jaa hamuka, jaa fuki, jaa dumalin. Semuanya itu asmaul khamsah. Ada apa di situ? Asmaul khamsah. Ada apa di situ? Ada wawu mati di akhirnya. Oh, berarti kalau ada wawu mati di akhirnya, secara otomatis menjadikan tanda selain itu disebut asmaul khamsah, maka bisa dikatakan i'robnya i'rob rofa. Kenapa bisa begitu? Karena ada tanda i'rob rofa. Mana buktinya? Ada wawu di akhirnya. Akhir mana? Akhir lapad abu. Bukan kaknya. Kalau kak udah lain lagi kalimatnya. Tapi di lapad abu. Nah, begitu. Apa ta'rifnya asmaul khamsah? Ta'rifnya asmaul khamsah itu adalah
Kullus min mu'rabin akhiruhu harfu ilatin tunasibu harokata ma qablaha. Kullus min mu'rabin, setiap isim yang mu'rab, bisa rofa, bisa nasab, bisa khofad. Akhiruhu, adapun akhirnya harfu ilatin, yakni ada harap ilat. Harap ilat itu wawu, alif, dan iya. Ketika ada isim mufrad, di akhirnya ada harap wawu ataupun harap iya ataupun harap alif, maka tidak salah lagi, itu namanya asmaul khomsah ataupun kalimat yang termasuk asmaul khomsah. Contoh seperti lapad abuka. Lapad abuka di situ ada wawu di sebelum akhirnya. Nah, dengan adanya wawu di situ menjadikan dengan adanya wawu di situ menjadikan tanda bahwa kalimat itu asmaul khomsah. Di samping tanda bahwa itu kalimat asmaul khomsah, maka menjadikan tanda pula bahwa kalimat itu adalah kalimat yang tingkahnya tingkah rofa ataupun i'robnya i'rob rofa. Begitu. Ntar di tingkah nasab kita bahas lagi ta'rifnya. Itu aja dulu dah. Jadi tingkah rofa asmaul khomsah itu ada wawu di akhirnya. Wawu itu harap elat. Dengan adanya harap elat wawu di akhirnya menjadikan tanda dua kesimpulan. Yang pertama bahwa itu asmaul khomsah. Yang kedua bahwa i'robnya i'rob rofa. Itu aja. Ada berapa syarat asmaul khomsah? Semuanya ada 4. Yang pertama harus mufrad. Sebelum dijadikan asmaul khomsah, maka keadaannya harus mufrad. Jangan tasniyah, jangan jamak. Kalau udah tasniyah ataupun udah jamak gak bisa dijadikan asmaul khomsah. Yang kedua harus mukabar. Mukabar itu adalah kalimat yang sempurna. Jangan musogor. Musogor itu kalimat yang ditaskir. Contoh abahun jadi obeh, itu ditaskir. Salimun jadi sulem. Nah itu jangan seperti itu. Muhammad jangan seperti itu. Jundun Junaidi, nah jangan seperti itu ditaskir. Nah buat asmaul khomsah jangan kalimat yang seperti itu, tapi harus yang mukabar yang sempurna. Nah, mufradatan mukabaratan wa idofatan. Yang ketiga syaratnya asmaul khomsah itu harus idofat. Seperti tadi lapad abuka. Abu mudof, ka mudof ilaih. Karena ada mudof dan mudof ilaih, berarti di situ sudah mencukupi syarat idofat. Berarti itu kalimat namanya idofat atau diidofatkan. Karena sudah diidofatkan, berarti sah dikatakan asmaul khomsah. Nah, syarat yang keempat adalah idofatnya jangan ke iya mutakalim. Jadi digabungnya itu jangan ke iya mutakalim. Apa iya mutakalim? Iya yang menunjukkan akan seseorang yang lagi berbicara. Contoh seperti lapad habibun. Habibun itu kekasih. Karena kekasihnya punya orang yang lagi berbicara, misalnya tambahin iya mutakalim habibi. Tuh. Habibi. Dengan adanya kata habibi berarti menunjukkan ada iya mutakalim di situ. Iya yang menunjukkan kepada orang yang sedang berbicara. Nah, jangan idofat ke situ. Bebas idofatnya ke kalimat yang mana aja, tapi jangan satu aja. Jangan ke situ. Itu syarat yang keempat. Adapun syarat-syarat yang lainnya yang sebahagian orang mengatakan ada 7. Yang kelima yakni lapad abun dibuang wawunya. Asalnya lapad abawun. Setelah abawun gitu
dibuang wawunya jadi aban. Setelah aban datangi wawu asmaul khamsah jadi abau. Nah setelah abau gitu terus dirubah harokatnya ba li salamatil wawi supaya wawunya selamat. Kenapa harus diselamatkan? Karena wawu merupakan alamat, wal alamatu la tuhdafu abada gitu. Alamat itu jangan dibuang. Sampai di mana tadi? Wal alamatu la tuhdafu abada. Dan syarat yang keenam, lapad fu ataupun fu awal mentahannya lapad famu. Kalau mau dijadikan asmaul khamsah, buang mimnya. Jangan dibaca famuka ataupun famuki. Tapi buang mimnya. Karena mau dijadikan asmaul khamsah. Jadi dibaca fuka, fuki. Ya boleh lah. Fuka ataupun fuki juga. Nah. Syarat yang ketujuh adalah lapad du. Lapad du-nya harus menunjukkan makna du, makna sahib ataupun yang mempunyai. Jangan mempunyai makna du to'iyah. Jangan. Tapi du-nya du makna sahib. Itu syarat yang ketujuh. Kalau syaratnya mau ngambil yang 7. Tapi yang 4 gak apa-apa yang 4. Yakni harus mufrad, yakni harus mukabar, dan harus idofat. Dan idopatnya pula jangan ke iya mutakalim. Mufradatan mukabaratan wa idofatan. Idofatu hali guiri ya ilmu takalimi. Kudu mufrad, kudu mukabar, kudu idofat. Idofat nateh ulah kana iya mutakalim. Jadi kesimpulannya alamat i'rab rofa yang kedua yakni huruf wawu bisa dijadikan tanda bagi i'rab rofa dalam 2 jenis kalimat ataupun 2 tempat. Yang pertama jenis kalimat jamak mudzakkar salim. Ketika tingkah rofa maka alamat rofanya wawu. Yang kedua salah satu kalimat yang termasuk asmaul khamsah ketika i'rab rofa maka alamat rofanya juga dengan wawu. Wal wawu fi jam'iz dzukuri salimi kasolihunahum ulul makarimi kama atat fi khamsatil asma'i wahyallati ta'ti alal wilai abun ahun hamun wa fuwadu jaro kulu mudhofan mufrodan mukabaro. Mungkin segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika